penting banget dalam karir kita, dalam bekerja kita untuk menerapkan beberapa prinsip ini. Yang gue nyesel juga kenapa gue baru tau belakangan, kenapa gue nggak dikasih tau dari gue kuliah atau dari SMA, yang sebenarnya ini kan kepake banget ya untuk semua jenjang karir. Beberapa hal itu adalah, pertama adalah jangan percaya dengan semua orang. Kalau bisa, rekan kerja itu kita betul-betul tanda kutip sekedarnya, betul-betul sekedarnya. Jadi kayak kita bergaul ya sekedarnya, nggak usah terlalu put your heart into it, nggak usah terlalu yang kayak lu seneng banget, lu sayang banget, lu peduli banget, nggak usah. Atau lu benci banget juga nggak usah, biasa-biasa aja. Karena pada sejatinya kita kerja itu kita punya kepentingan kita masing-masing. Ya tentu saja ada yang meniatkan bekerja itu sebagai ibadah, which is bagus banget. Ada juga yang mungkin dia niatnya mau korupsi, mungkin dia mau mencuri dan sebagainya. Dan intinya silahkan, kalau lo nggak percaya lo buktikan dengan pengalaman lo. Tapi pengalaman gue membuktikan di diri gue ya, yang dulu gue tuh orangnya naif banget, gue tuh ramah banget dengan semua orang, gue tuh gampang banget percaya sama orang, gue ramah banget, gue yang literally extrovert tulen. Itu gue menemukan orang tuh bermacam-macam jenisnya. Ada yang manipulatif, ada yang depan kita ramah ternyata ngadu domba kita, ada yang emang troublemaker, ada yang dia itu pokoknya macam-macam lah. Jadi saran gue betul-betul sekedarnya. Kalau ada istilah orang bule itu, gue lupa ya, videonya kurang lebih gini ya. If you work, just go for work, take your money, going back home, dan udah itu aja. Jadi kayak itu aja yang kita biasain ya untuk kerja gitu. Nggak usah banyak khawatirnya. Naudzubillah kalau cerita over cerita, seperti yang pernah gue alamin. Kayak gue cerita nih sama temen yang gue percaya, ternyata ini gue nggak tahu ya faktanya ya, karena kan gue nggak punya CCTV untuk memantau itu. Tapi berapa tahun kemudian ada temen gue yang lain yang bilang ternyata orang yang gue percaya itulah yang ternyata ngaduin gue ke atasan gue, ngadu dombain lah gitu kurang lebih. Itu yang gue tangkep ceritanya ya. Kebenarannya gue nggak tahu, cuma itu menjadikan gue hati-hati. Oh gila ya kayak gini. Tapi gue juga dapat itu nggak cuma, maksudnya nggak dapat cerita atau pengalaman itu nggak cuma sekali. Jadi gue bisa membandingkan lah gitu. Jadi sekedarnya aja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penting sekali untuk memiliki recap atau jejak atau pencatatan dalam berbagai hal. Lu masuk jam berapa? Tulis. Lu pulang jam berapa? Tulis. Lu beresin hal apa aja? Tulis. Lu terkendala apa aja? Lu tulis. Lu mengalami gangguan apa? Lu tulis. Lu atasan lu minta apa? Lu tulis. Semuanya lu tulis. Sekarang udah nggak ada alasan lu punya HP, lu tulis di HP lu nggak punya HP, lu pakai kertas, tulis di kertas. Lu nggak ada alasan, lu simpan itu dengan rapi, lu recap. Kalau lu kertas, gue saranin untuk backup di HP. Kalau lu HP, gue saranin untuk lu backup di beberapa tempat lain kayak di Gmail, G Drive, di email. Kalau gue di email. Kenapa ini penting banget saat misalnya ada orang yang menyalahkan kita kayak ini bukannya sama lo ya, nah lo punya bukti enggak ini bukan sama gua misalnya, atau termasuk ya teman-teman ya, penting banget untuk dokumentasiin juga serah terima sesuatu, berkas kah, dokumen kah, itu fotoin, maaf izin foto ya kak gitu kalau misalnya bisa. Tapi kalau orangnya rese ya udah lo foto aja diem-diem gitu, dengan tujuan bukan kita maksud melanggar ya, cuma dengan tujuan kalau kita disalahin suatu waktu kita punya bukti gitu loh, dan kita emang bener kan nggak yang berkhianat gitu. Itu penting banget sih. Jadi kayak catatan, dokumentasi itu sangat penting, apalagi yang sudah mengalami gangguan yang luar biasa seperti pelecehan, termasuk juga kayak cacian, termasuk juga hantaman fisik gitu ya, bullying, terus juga manipulasi, penggelapan data, korupsi dan sebagainya. Itu penting banget sih, itu benar-benar penting banget gitu. Termasuk yang misalnya alhamdulillah ada yang bully atau mungkin ada yang ngemukul, itu kalau ada yang serangan fisik, alhamdulillah itu lu langsung guys, lu langsung lu langsung foto. Misalnya alhamdulillah ya ada yang misal diserang pipinya, misalnya berdarah nih, kayak temen gue punya temen yang dia tuh ditusuk cutter gitu sama rekan kerjanya, gila banget, sama bawahannya lagi. Nah terus gue tuh seandainya gue bisa menyarankan sebelum terjadi itu sama dia gitu ya harus foto langsung bekasnya, langsung backup di email, tulis kronologinya sedetail-detailnya, tanggalnya, dan fotonya itu pakai format tanggal ya teman-teman ya, pakai format tanggal. Itu penting banget. Jadi kita itu mengandalkan diri kita sendiri, hanya Allah, dan karena Allah ngasih ruh di badan kita, diri kita lah yang kita bisa andalkan. Itu pun diri kita ya bergerak karena izin Allah kan gitu. Jadi tetap hanya Allah, dan yang bisa kita kerjasamain banget ya diri kita sendiri gitu loh, kayak gitu.
Nah itu sih yang kedua ya, dokumentasi dan juga recap itu penting sekali. Ketiga, gue bisa sampaikan bahwa penting banget untuk mempelajari perusahaan atau UMKM tempat lo kerja. Itu penting banget. Lo harus tahu visi misi mereka, lo harus tahu kerjaan lo apa dengan jelas. Walaupun dia cuma tukang sate atau mungkin kayak UMKM yang kecil banget, nggak apa-apa, tanya aja, Pak, kerjaan saya apa, pulangnya kapan, berangkatnya kerjanya jam kerjanya kapan aja, liburnya kapan aja. Itu penting banget dan didokumentasikan. Kalau mereka nggak ada punya bentuk, bilang aja, Pak, saya izin saya catat ya omongan Bapak ya Pak, biar saya ingat. Nanti saya coba kasih ke Bapak di WA, kalau memang sudah betul nanti Bapak sampaikan. Nah, begitu lu kasih catatan lu ke WA, terus dia ACC, oh iya betul, lu screenshot itu bukti lu simpan di folder khusus. Oke, berkas penting misalnya gitu, lu simpan. Teman-teman ya, please, gua nggak mau ada yang macam-macam. Terus juga penting untuk tahu legalitas perusahaan atau tempat kita kerja. Ada nggak, kalau misal restoran, gimana restorannya, bermasalah nggak, rating di Google gimana, atau juga kantor juga kayak gitu, cek kayak ini perusahaannya apa sih, fokusnya apa sih, dia tuh ngapain sih kerjanya gitu. Kalau emang kayak, mohon maaf ya, udah ada indikasi korupsi atau apa, mending nggak usah deh saran gua. Terus juga lo harus tahu hak dan kewajiban lo. Teman-teman, waktu di 2017 itu gua bodoh banget ya, gua kan S1 dan gua dapat beasiswa. Itu gua nggak tahu ternyata ijazah gua ditahan setahun, which is itu sebenarnya nggak boleh di Depnaker ya. Gue nggak tahu tuh, gue iya aja. Ternyata beberapa waktu kemudian gue baru tahu itu ada aturannya, dan gue mau minta ya itu nggak bisa gitu. Gue harus selesaiin setahun gitu, dan akhirnya memang gue resign sebelum waktunya, dan ya udah gue nggak peduli karena alhamdulillah gue udah punya backup legalisir, backup by softfile maupun legalisir dari ijazah gue. Jadi gue mau apply apapun bisa pakai softfile sekarang kan, nggak usah pakai itu. Walaupun gue sedih gitu ya tapi ya udahlah gitu. Itu konsekuensi, dan kalau bisa lu jangan sampai kayak gue gitu ya mengalami itu gitu. Terus selanjutnya ada yang penting banget juga di tempat kerjaan adalah tadi ya, hati-hati, itu penting banget. Jangan cetak sembarang orang. Nggak usah ngomong di luar urusan lu, rumah tangga lo, keluarga lo, itu nggak usah, please nggak usah. Lu mending curhat ke ChatGPT aja dah, atau lu curhat ke, ya tentu saja ke Allah ya paling bagus ya gitu, ke Tuhan yang Maha Esa lu curhat itu paling bagus, ke diari lu paling bagus. Karena sebagaimana kalau nggak salah quotes Ali bin Abi Thalib deh, jadi rahasia itu ibarat tawanan. Begitu kita keluar dari mulut kita atau tulisan kita, itu kita seperti melepas tawanan itu, yang which is sewaktu-waktu bisa saja membahayakan kita. Nah, sayangnya tidak semua orang tuh bisa dipercaya gitu, beneran deh. Gue harap biasanya sih gini ya, kalau belum 25 tahun itu orang-orang tuh masih naif, karena ada bagian otak itu, nanti boleh cerita ya teman-teman, gue lupa bagian otaknya apa, kata dokter Esa Dalam itu yang baru aktif saat usia 25. Nah itu tuh terkait dengan kayak lebih bijaksana, lebih nggak naif gitulah kurang lebih bagian otaknya gitu kerjanya. Nah jadi gue juga dulu naif banget, gue percaya aja semua orang, gue pikir semua orang baik, gue pikir semua orang tulus. Ternyata enggak semua orang seperti itu, enggak semua orang baik. Itu hal-hal penting. Jadi recap, dokumentasi, kemudian juga cari tahu rulesnya dengan jelas gitu ya, itu penting banget. Kalau syukur-syukur lu bisa mendokumentasikan itu dengan jelas. Terus juga boleh tuh kayak lu belajar apa sih di situ, di kerjaan itu juga bisa. Hal-hal apa yang mau lu capai, target di perusahaan itu. Tentu saja kan nggak cuma kita kerjakan, kita bisa kayak mau belajar, mau networking, boleh aja nggak? Boleh gitu. Punya relasi yang baik boleh nggak? Bagus banget gitu. Itu juga harus sih. Kalau begitu semoga membantu guys, thank you.